Anda cari orang untuk bisa mendengarkan curhatan Anda. Saya tanya sekali lagi, Anda yang suka curhat, apakah masalah Anda selesai? Tidak kan? Ini kan juga bicara tentang pengakuan. Nah, sementara Sedona Method itu kan bicara pengakuan di awalnya. Akui dulu kalau rasa itu ada. Gitu. Nah, Islam juga demikian. Setiap doa yang dipanjatkan oleh para nabi yang diajarkan untuk kita semuanya, untuk umat hari ini adalah mengaku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa terakhir saya buat konten yang membahas tentang Sedona Method versi Islam. Sebenarnya hanya mengkolaborasikan saja sih. Biar Anda yang agak sedikit gamam, ragu untuk mempraktekkan kok seakan-akan agama tidak mengajarkan itu. Setelah saya coba kombinasikan, saya coba jelaskan dalam satu video, ternyata banyak yang minta untuk dibahas lebih dalam. Saya tambahkan ya, bukan dibahas lebih dalam saja, tetapi dibahas ulang namun lebih dalam. Mungkin begitu tepatnya. Garis besarnya saya sudah jelaskan tuh di situ. Ya, garis besarnya sudah saya jelaskan di situ. Kalau Anda nonton video yang sekarang aja, kayaknya nggak ketemu deh. Anda harus nonton video yang sebelumnya yang membahas tentang Sedona Method. Nanti muncul di sini nih, ada cardnya di sini. Anda tinggal klik, nanti terhubung ke videonya ya. Nah, sekarang lagi marak orang membahas tentang rilis emosi negatif. Banyak banget, rame banget. Kelasnya pun rame-rame banget. Itu menunjukkan bahwa memang Anda membutuhkan itu sebenarnya gitu loh. Ya, nggak ada yang salah. Saya tidak dalam konteks untuk mengkoreksi gitu ya, bukan kapasitas saya, bukan berarti saya lebih baik, tidak, dan saya nggak mau juga dinilai seperti itu. Artinya saya coba tawarkan pandangan yang lebih luas. Kan selama ini kita kita menganggap bahwa Islam tidak mengajarkan tentang Sedona Method. Kalau istilah Sedona Methodnya iya, gitu ya, iya. Jadi saya cuma mau menambahkan untuk Anda bahwa Islam tuh sangat mengajarkan itu. Kita tuh sebenarnya punya orang-orang hebat, ya, punya orang-orang terdahulu yang hebat-hebat banget gitu. Saya tambahin banget bahkan gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku pada, oh dulu ada penemu ini A, B, dan C. Oh ini ada orang jenius dari Eropa A, B, dan C. Ini teman-teman pembicara yang merasa muslim dan Anda banyak membaca buku. Ayo coba sedikitlah disinggung gitu ya. Bagaimana kecerdasan Sayyidina Ali. Bagaimana kecerdasannya Ibnu Sina. Kemudian bagaimana bijaksananya guru sufinya kita yaitu Imam Ghazali. Ya. Al-Imam Ghazali At-Tusi. Kemudian ada penerusnya yaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemudian ada lagi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian pemahaman-pemahaman tentang pemikir tasawuf, salah satunya adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian bagaimana detailnya memahami tentang fikih yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian juga Imam Syafi'i, kemudian guru dari Imam Syafi'i ada Imam Malik. Banyak kita tuh sebenarnya pemuka-pemuka agama Islam terutama yang membahas, dan kita bisa ambil sedikit-sedikit saja ilmunya, kita udah tergolong orang yang cerdas sebenarnya. Jadi teman-teman kalau mau baca buku, carilah referensi-referensi yang tidak akan tidak akan membuat Anda ragu itu loh. Carilah referensi buku yang di dalamnya yaitu orang-orang Islam yang dulunya hebat gitu loh. Orang-orang terdahulu yang hebat, yang masih bisa kita serap ilmunya. Gitu ya, ini sedikit intermezzo lah untuk Anda ya. Jadi mungkin saya akan menggunakan mereka semuanya gitu. Saya kombinasikan gitu. Jadi Islam tuh mengajarkan sebenarnya bagaimana bertaubat, ya kan? Kalau Anda dengar kata taubat, taubatan nasuha, pasti sudah ada blok terlebih dahulu. Ini ceramah. Enggak, saya tidak sedang ceramah. Saya beda banget dengan orang ceramah gitu. Bahkan saya nggak bisa ceramah. Dunia saya adalah dunia pengembangan diri, dunia pemberdayaan diri yang kebetulan saya masukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Ya. Jadi
Sedona Method itu diajarkan, kemudian cukup dengan standar pengakuan. Standarnya di situ, pengakuan. Dan kita sedikit sekali yang mau mengakui. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Doa para nabi itu lebih ada kecenderungan, lebih cenderung kalau kita baca kemudian kita fahami maknanya, itu lebih kepada pengakuan. Nah, syarat doa itu ada dua. Syarat orang berdoa itu ada dua. Pertama, merendahkan serendah-rendahnya diri kita kepada Allah. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah harus muncul, harus punya rasa takut, takut ditinggalkan Allah, ya. Itu harus muncul itu di situ. Nah, ini kan juga bicara tentang pengakuan. Nah, sementara Sedona Method itu kan bicara pengakuan di awalnya. Akui dulu kalau rasa itu ada gitu. Nah, Islam juga demikian. Setiap doa yang dipanjatkan oleh para nabi yang diajarkan untuk kita semuanya, untuk umat hari ini adalah mengaku dulu. Akui dulu bahwa dirimu hamba. Akui dulu bahwa dirimu itu tempatnya dosa, tempatnya salah. Akui dulu bahwa kita ini sebenarnya makhluk lemah. Lemah itu di hadapan Allah. Jangan melemah di hadapan manusia. Ya kan? Sesederhana itu sebenarnya. Nah, apa yang mau saya sampaikan poinnya di video ini? Nggak usah curhat. Ini budaya yang dibangun saya juga nggak tahu. Ya mungkin Anda ngerasa nyaman ya. Ketika Anda punya masalah, lalu tindakan pertama yang Anda ambil, yang Anda lakukan adalah curhat. Anda cari orang untuk bisa mendengarkan curhatan Anda. Saya tanya sekali lagi, Anda yang suka curhat, apakah masalah Anda selesai? Tidak kan? Nggak selesai sebenarnya. Anda cuma ingin mengeluarkan unek-unek Anda. Dan sekali lagi saya hanya ingin membantu Anda agar Anda buka mata, buka hati. Tutup aibmu. Akui saja ke Allah. Kadang-kadang malah kebalik kita. Ke Allah nggak ngaku. Ke tetangga, ke teman, ke sahabat katanya. Itu curhat. Jadi Allah nomor dua kan di sini. Ingat ya, Allah itu pencemburu. Coba Anda pakai konsep ini. Konsep menyerah sepenuhnya ke Allah. Konsep menyerah mutlak. Akui semua kesalahan Anda. Akui bahwa Anda udah nggak sanggup. Anda sudah mentok. Anda sudah nggak bisa. Kemudian perhatikan rasa yang muncul. Di situ harus ada ketergantungan mutlak kepada Allah. Makanya di ending itu saya mengatakan apa? Saya closing dengan istighfar. Akan bagus lagi kalau sebelum Anda beristighfar, Anda masukkan tambahan doa Nabi Allah Yunus. Sempurna banget. Nah sekarang caranya bagaimana? Ini hanya menjadi pertanyaan Sedona Method. Sederhana sebenarnya. Ngambil pulpen, tulis. Di saat Anda ngerasa tidak baik-baik saja, di saat Anda sedang dalam masalah, ingat ya, prinsipnya harus memiliki ketergantungan mutlak kepada Allah. Saat Anda merasa punya masalah, pasti ada rasa yang tidak enak muncul. Nggak usah dikuat-kuatin. Ya, ilmu selama ini nih kadang-kadang menjebak Anda menjadi manusia yang palsu. Yang sebenarnya nggak kuat, wah sok kuat di luar. Pas pulang nangis. Anda merasa punya banyak uang, yang menurut Anda, liburan adalah cara Anda menyembuhkan problem Anda. Jujur aja, jujur aja. Anda punya masalah, kemudian Anda memutuskan untuk liburan. Nggak ada masalah, memang itu duit Anda, nggak ada masalah. Saya cuma punya pertanyaan, tolong dijawab di sini teman-teman yang tahu ya. Pulang dari liburan, apakah itu merubah keadaan? Apakah itu merubah hati Anda? Saya tahu, jawabannya tidak. Mayoritas tidak. Kalau Anda butuh satu tempat untuk healing, untuk menggunakan teknik Sedona Method versi Islam ini, mungkin iya itu akan menyelesaikan. Tetapi kalau hanya sekedar liburan menghabiskan uang, saya jamin Anda nggak akan menyelesaikan masalah. Karena itu cuma cara mengalihkan perhatian Anda. Ya sesaat mungkin iya, 1, 2 hari, 3 hari mungkin sesaat iya Anda akan merasa better lah daripada sebelumnya, lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi bukan berarti menyelesaikan secara utuh, tidak. Nggak akan.
Jadi obat yang sebenarnya itu ada dalam dirimu. Ini petuah orang zaman dulu banget ini sebenarnya. Setiap masalah yang ada atau yang Anda alami, itu sebenarnya obatnya hanya ada di dalam dirimu. Jadi temukan di situ. Makanya saya sempat jelaskan bahwa manusia itu hanya butuh satu ikro. Ikro yang berasal atau asal katanya adalah qoro'ah. Qoro'ah itu penghimpunan. Menyusun dari semua perjalanan yang sudah pernah Anda jalani. Nah, dan itu artinya butuh diam. Orang tua zaman dulu kalau ditanya kita punya masalah pasti jawabannya diem muse. Diem muse, duduk ose. Duduk dulu, tenang dulu. Baru tenangkan dirimu, sadari semua yang kamu rasakan, sadari semua yang Anda rasakan, baru di situ tutup la ilaha illa anta. Saya terima semuanya ya Allah, saya terima semuanya ya Allah, saya ikhlas menerimanya ya Allah. Bismillah, saya buang ini perlahan dari diri saya ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan itu pengakuan bahwa diri kita ini tempatnya zalim. Ya. Jadi jangan berusaha seakan-akan Anda itu bukan adalah orang yang kuat, yang super baik gitu. Cukup mengakui keadaan Anda. Nah sekarang tutup mata sebentar. Relax sebentar. Dari berapa panjang durasi video ini saya jelaskan ke Anda semuanya. Silakan Anda tutup mata semuanya. Pasti muncul satu problem yang sangat mengganggu keadaan atau perasaan Anda. Nggak apa-apa, biarin saja. Jangan berusaha untuk menghilangkan semua itu, karena itu nggak mungkin. Relax, tenang, biarkan dan perhatikan saja rasa itu muncul dengan sendirinya. Anda hanya mengamati dan menonton itu. Anda hanya sebagai alat untuk merasakan keberadaan rasa itu. Ambil nafas sejenak, lalu buang pelan lewat mulut. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah, saya izinkan rasa ini ada. Saya sadar bahwa rasa ini ada dalam diri. Saya terima semuanya ya Allah. Saya terima rasa yang mengganggu ini. Saya terima dengan ikhlas. Ambil nafas. Oke, buang. Dan ucapkan lagi. Aku lepaskan, aku buang, aku lepaskan dari diriku ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya tergolong orang-orang yang zalim ya Allah, dan saya akui itu. Astaghfirullahalazim. Saya ikhlas, saya buang kemelekatan ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah sekarang buka mata. Saya yakin Anda merasa lebih baik. Dan baru yang saya pandu ke Anda itu hanya mungkin 2 menit. 2 menit itu diulang-ulang. Ketika Anda muncul rasa itu, diulang-ulang. Anda boleh perhatiin perbedaan rasanya. Dan Anda juga boleh perhatikan kalau itu setiap hari Anda lakukan. Seperti sebagaimana teman-teman yang ada di grup pada terheran-heran dengan keadaannya sendiri. Yang tiba-tiba keajaiban itu datang kayak air yang sedang mengalir. Sekali lagi saya hanya perantara. Bukan saya yang menyelesaikan masalah Anda. Tetapi Anda sendiri yang tersadarkan, tercerahkan. Kemudian Anda keluar dari permasalahan Anda. Itu saja sebenarnya. Ya, saya tidak merasa saya yang menyembuhkan Anda. Enggak, yang menyembuhkan diri Anda ya Anda sendiri. Saya cuma kasih tahu resepnya. Dan Anda eksekutornya, Anda yang nelen obatnya. Cuma pertanyaannya, Anda mau apa tidak untuk nelen obatnya yang mungkin sedikit pahit? Pahitnya di mana? Menerima rasa yang tidak nyaman itu tidak mudah. Ngerti banget saya. Jadi kalau Anda tiba-tiba nembak saya dengan gak mudah, Gus. Membiarkan rasa yang pahit itu ada. Memang iya. Jawaban saya sepakat. Iya, memang iya. Ngapain berdebat? Mas saya tanya balik.
Anda mau lepas apa tidak? Bukan bisa apa tidak, tetapi mau apa tidak. Kalau Anda mau, ikuti setiap program yang saya adakan untuk bisa mendapatkan rahasianya yang lebih jelas lagi. Makasih. Bagus Baraja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.